Selamat datang di Kombinatorika, Komisi Bincang Topik bersama Matrika, Season 2 Episode 5, dengan tema Pertemanan dalam Perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Irna Laradianti, biasa dipanggil Irna. Oke, untuk kali ini, untuk episode ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Untuk episode sebelumnya sih itu kebanyakan untuk narasumbernya adalah mahasiswa semester 3 ke atas nih. Nah, untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu maba. Mungkin bisa langsung perkenalan aja. Oke, halo, perkenalkan nama saya Abid Lingga Parensa, biasa dipanggil Abid. Oke, Abid, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah masih sehat Kak sampai sekarang. Oke, untuk kesibukan Abid akhir-akhir ini tuh apa? Kesibukannya ya seperti biasa, ngerjain tugas, terus mau menjelang UTS ya sibuk belajar buat persiapan UTS. Oke, gimana nih rasanya menjadi maba? Seneng apa enggak? Ya tentu seneng dong Kak. Boleh nggak aku tanya-tanya sedikit nih tentang perkuliahan kamu? Boleh dong Kak. Oke, mau tanya nih, kultur shock apa sih yang kamu alami sewaktu menjadi mahasiswa baru? Saat saya menjadi mahasiswa baru, saya mengalami culture shock mungkin dalam masalah pertemanan. Karena saya harus berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, yang kadang membuat saya merasa canggung untuk berinteraksi dengan mereka. Oke, kalau dalam kelasmu sendiri nih, kira-kira dari mana aja nih mereka nih asalnya? Di kelas saya kebanyakan ya dari luar ada yang dari luar pulau, seperti contohnya dari Kepulauan Riau, ada yang dari Palembang, terus beberapa ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Lampung, gitu sih Kak. Wih, jauh-jauh banget nih. Kalau Abid sendiri asalnya dari mana? Kalau saya sendiri berasal dari Sidoarjo. Oke, Sidoarjo. Oke, menurutmu pertemanan antar teman sekelasmu itu sendiri gimana nih? Kalau pertemanan di sekelas sih ya saya cukup baik. Meskipun kami memiliki latar belakang yang beragam, karena ya gimana ya? Kalau apa ya? Ber, kayak kalau berbeda pulau kan bahasanya agak sulit untuk berbicara gitu Kak, sama-sama gitu. Terus ya gitu sih Kak. Oke, sama juga sih. Kalau aku sendiri, teman-temanku juga dari tempat yang berbeda-beda. Contohnya kayak ada yang dari Jakarta dan dari tempat yang lain. Kalau Jakarta kan nggak bisa pakai bahasa Jawa ya. Nah, kita kan sebagai orang Jawa biasanya ngobrolnya biasanya pakai bahasa Jawa. Jadi mereka tuh agak susah untuk diajak ngobrol dengan Jawaan gitu. Kamu juga ngerasa kayak gitu nggak? Iya Kak, tentu itu ngerasa kayak gitu. Jadi kalau berbicara ya harus pakai bahasa Indonesia. Itu mungkin agak susah sih Kak buat saya. Kak canggung gitu kalau bicara sama temen gitu. Oke, sama ya berarti ya. Oke. Bagaimana caramu mengatasi tantangan berinteraksi dengan teman sekelas yang berbeda latar belakang dan budaya? Tadi kan kamu sempat menyinggung nih, teman sekelasmu itu ada yang memiliki latar belakang yang berbeda sama berbudaya yang beda. Nah, cara kamu buat mengatasi tantangan untuk berinteraksi dengan mereka tuh gimana? Mungkin untuk cara mengatasi tantangan berinteraksi itu ya dengan teman sekelas yang latar belakang dan budaya yang berbeda, itu bisa cara mendengarkan dan menghormati perspektif mereka serta terbuka untuk belajar hal-hal yang baru. Oke, berarti gini, kamu udah belajar hal-hal baru apa aja dari mereka? Mungkin yang saya pelajari dari hal-hal baru dari mereka ya seperti bersosialisasi tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Jujur saya jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia karena ya saya tinggal di Jawa, mayoritas teman-teman juga dari Jawa Timur juga. Jadi kebiasaan bahasa Jawa gitu sih Kak kalau saya. Oke, sama juga. Aku juga membiasakan diri sekarang pakai bahasa Indonesia karena kan beberapa dari temanku juga ada yang nggak tahu nih gimana cara berinteraksi pakai bahasa Jawa itu mereka agak susah gitu. Kak, kata-katanya itu agak susah gitu. Hal apa yang menjadi faktor penting dalam membangun pertemanan yang baik di kampus? Kalau menurut saya sendiri sih ya faktor penting dalam membangun pertemanan yang baik di kampus ya saling terbuka aja, terus yang pasti sih harus jujur satu sama lain, terus serta mendukung, terus memiliki minat dan tujuan yang sama. Oke, kalau di kelasmu sendiri udah nerapin gitu apa enggak? Jujur sih belum ya Kak, soalnya masih awal-awal, terus banyak sing gimana ya, kayak masih fokus sama teman-temannya sendiri gitu sih Kak. Oke, berarti kayak
fokus sama circle-circle-nya sendiri gitu ya. Ya bisa dibilang begitu, masih fokus sama circle-nya sendiri-sendiri. Oke, kan ini kan kamu baru maba dan pasti untuk relasi pertemanannya masih dalam teman angkatan aja nih, bener nggak? Ya benar Kak. Oke, menurutmu kamu bisa nggak kalau misalkan berteman dengan kakak tingkat gitu, bisa apa nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih harusnya bisa ya Kak. Dipaksa bisa aja sih Kak kalau saya. Ya, soalnya kalau menurut aku itu penting banget punya relasi kakak tingkat. Nah, kalau menurutmu hal apa yang menjadi faktor penting dalam membangun pertemanan di kampus buat eh, pertemanan dengan kakak tingkat? Kayak contohnya semester 3, semester 5, semester 7 gitu. Kalau menjalin dengan apa bersama kakak tingkat itu mungkin pertama kali di kampus itu saya mengenal mungkin namanya Kak Finan itu sebagai kayak mentor-mentor terus sebagai buat sharing-sharing gitu sih Kak. Terus dari Kak Finan itu saya bisa kenal dengan banyak kakak tingkat semester 3, semester 5. Contohnya sendiri juga Kakak Irna ini saya kenalnya dari Kak Finan juga gitu. Oke, aku juga kenal kamu dari Vina nih. Kalau misalkan sama Vina kamu udah ditentorin apa aja? Kira-kira. Ya banyak sih Kak tentang dunia perkuliahan, terus materi-materi perkuliahan, terus kayak apa sih, kayak kultur-kultur di perkuliahan ini ada apa aja, seperti kayak apa, mungkin organisasi-organisasi apa aja yang ada di kampus gitu sih Kak. Oke, berarti udah diajarin banyak hal ya yang ada di kampus. Banyak banget sih Kak. Oke. Mungkin aku mau nanya nih, apa yang bakalan kamu lakuin buat memperluas relasi pertemananmu selain kenal sama Kak Finan tadi? Mungkin kalau menambah relasi pertemanan bisa dari aktif-aktif pada organisasi-organisasi yang ada, mungkin seperti ada kayak volunteer gitu. Terus kalau ada kayak acara-acara angkatan atau acara-acara dari hima tersebut saya bisa mengikuti untuk menambah relasi tersebut. Oke, kira-kira kamu udah ikut kepanitiaan apa aja nih selama menjadi maba ini? Kalau saya sendiri jujur masih kepanitiaan masih satu sih Kak, cuma volunteer MCC aja gitu. Kenapa nih kamu kok tertarik sama menjadi volunteer MCC ini? Karena kan MCC ini kan mengangkat olahraga sama permainan Mobile Legend. Itu mungkin dua hal itu sangat berkesinambungan dengan hidup saya. Saya juga suka futsal, saya juga suka main Mobile Legend. Dan di satu sisi saya juga suka olahraga, jadi tertarik banget lah untuk ikut volunteer MCC ini. Wih, kayaknya anak olahraga banget. Bisa dibilang gitu nggak? Bisa dibilang gitu sih Kak, anak olahraga. Oke. Kan kamu udah ikut volunteer MCC nih. Kira-kira di volunteer MCC ini kamu dapat benefit buat nambah relasi pertemanan nggak? Tentu banyak nambah relasi sih Kak, soalnya kan MCC sendiri ini dari seluruh jurusan yang ada di Matrika. Contohnya ada jurusan matematika, terus ada jurusan pendidikan matematika sama jurusan sains data. Dan itu kan pasti dalam satu jurusan itu tidak mungkin hanya satu kelas saja sih Kak yang ikut. Pasti dari banyak kelas, perwakilan mungkin ada per kelas mungkin ada 3 sampai 5 orang lah. Jadi itu sangat membantu untuk mendapatkan relasi dan juga kan nggak mungkin juga dari angkatan 2023 aja. Pasti juga ada angkatan 2022, angkatan 2022, angkatan 2021. Gitu sih Kak. Oke, sedikit meluruskan kalau misalkan MCC ini kan prokja dari Himatika, yang mana nanti untuk panitia dan volunteer itu hanya dari jurusan matematika aja. Tapi untuk perlombaannya kita tuh umum, ya kan ya? Oh iya Kak, untuk perlombanya umum. Oke, jadi itu di kepanitiaan ini kamu bisa memperluas relasi dari bisa berteman sama angkatan 2023, 2022, bahkan 2021 pun juga. Oke, kan ini kan pasti kalau dalam pertemanan itu ada yang gimana ya? Cara biar memperluas jaringan pertemanan. Karena kan kamu udah mencoba untuk memperluas jaringan pertemananmu. Nah, kan pasti kalau dalam berteman itu kita pengennya hubungannya yang baik-baik aja gitu kan. Nah, menurutmu hal apa yang perlu dihindari dalam pertemanan ketika berada di lingkungan kampus?
Kalau pertemanan di lingkungan kampus sih ya yang pastinya harus dihindari kayak gosip, terus prasangka-prasangka yang buruk, terus konflik-konflik yang tidak perlu, yang gimana ya, yang tidak perlu ada lah di pertemanan itu. Terus kita harus menjaga hubungan yang positif. Positif dalam arti kayak kita apa ya? Kayak bentar. Hubungan positif tadi itu ya kayak yang pertemanan mungkin tidak kayak ngomong dari belakang. Maksud ngomong dari belakang itu tidak kayak apa ya, kayak kita ngecek tapi nggak di depan orangnya. Kalau perlu ya, kalau mau ngecek di depan orangnya langsung aja nggak apa-apa sih kak. Wah, ngeri banget nih. Eh, Kalau menurutmu, kamu pernah nggak sih ngalamin kayak ketemu orang yang suka gimana ngomongnya ceplos-ceplos langsung di depan orangnya langsung? Kalau sampai sekarang sih belum ada sih kak dalam hidup saya ya. Tapi mungkin sebenarnya ada, cuman kita belum ketemu aja sama orang kayak gitu kak. Oke, berarti alhamdulillah banget nih belum ketemu sama orang yang kayak gitu. Kalau misalkan ketemu orang kayak gitu ngomongnya ceplos-ceplos di depan orangnya langsung misalnya kayak menghina orang itu di depan banyak orang. Menurutmu kira-kira kamu bakalan kayak gimana? Menegurnya atau kayak gimana? Kalau saya sih dari pribadi saya sendiri sih mending diam aja sih kak. Pasti dia juga bakalan, kalau gimana ya? Kalau ngehina di depan orang, apalagi di depan orang banyak, pasti lama kelamaan dia yang bakalan malu sendiri gitu sih kak. Iya, belum tentu dia juga melebihi orang yang dihinanya, betul nggak? Betul itu kak. Oke. Oke nih dari tadi kan aku udah tanya-tanya terus nih ke kamu. Mungkin dari kamu sendiri ada nggak pertanyaan tentang pertemanan buat aku? Kan aku kan udah semester 3 nih kebetulan. Jadi kan mungkin udah lumayan lama di kampus. Jadi mungkin punya cerita tentang pertemanan yang gimana gitu. Mungkin kamu mau tanya atau gimana? Mungkin ini sih kak, saya mau tanya, kan kakaknya dari angkatan 2022 nih, kan pasti relasinya udah lumayan lah daripada saya yang masih maba gitu ya. Mungkin mau tanya, dari relasi-relasi saya tersebut mungkin bisa kakak tambahin apa sih yang bisa menjadi relasi biar tambah-tambahan teman itu semakin banyak gitu kak, selain yang saya sebutkan tadi gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih gini ya. eh, Kalau dari pengalamanku, aku di kuliah ini nggak mau jadi orang yang terlalu introvert. Jadi kalau misalkan jadi orang terlalu introvert itu dalam dunia perkuliahan itu kayak kurang efektif gitu. Soalnya di sini itu yang dibutuhkan adalah orang yang aktif, ya kayak gitulah. Terus aku juga kalau rekomendasi dari aku selain ikut volunteer aja bisa ikut kepanitiaan yang lain. Kan tadi kan cuma volunteer MCC, mungkin bisa nambah MCR, kan tapi MCR udah lewat ya. Mungkin bisa volunteer-volunteer yang lain gitu. Kalau nggak gitu ya ikut Himatika. Aku dapet relasi pertemanan yang sangat luas itu di Himatika gitu. Kan dari Himatika sendiri itu nggak hanya dari dari prodiku sendiri, aku dari prodi matematika, tapi juga ada prodi pendidikan matematika dan juga sains data. Nah dari situ, misalkan dari satu orang yang ikut Hima itu, kan dia kan pasti punya teman nih di kelasnya yang sebelumnya aku nggak kenal sama mereka. Nah melalui anak tersebut aku bisa kenalan sama mereka semua, jadi memperluas relasi. Kalau menurut aku, dari aku pengalamanku pribadi itu dari Himatika gitu. Oh iya, saya mau tanya juga, apakah himatika tadi itu kayak penting banget gitu nggak sih kak buat kuliah itu? Gimana tanggapan kakaknya? Kalau dibilang penting sih kayaknya ini ya 50-50 ya. Aku ikut Himatika ini buat ngelatih soft skill dari diri aku sendiri. Kan aku sebelumnya kayak kurang pede kalau misalkan berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, dari Himatika ini aku bisa lebih melatih kepercayaan diri aja karena emang tujuanku buat ikut keorganisasian ini tuh buat melatih rasa kepercayaan diri gitu. Contohnya kayak kemarin aku juga jadi MC, itu kan sebelumnya belum pernah jadi MC apalagi di acara PKKMB ini. Jadi kayak ngelatih banget, kayak apa ya? Melatih aku buat berani tampil beda di depan orang lain, terus
nggak takut juga buat kenalan dan nggak ngerasa insecure kalau misalkan kenalan sama orang lain kayak gitu. Nih, kira-kira dari penjelasanku nih kamu ada tanggapan nggak? Tanggapan dari saya sih kalau dari penjelasan kakaknya tadi mungkin Hima ini sangat gimana ya? Bukan bukan gimana ya ngomongnya? Sangat kalau dibilang penting ya ada penting bisa bisa jadi penting bisa jadi enggak. Jujur saya juga sama kayak kakaknya. Saya ngomong sama orang itu susah, terus soft skillku masih ya masih di bawah rata-rata lah. Terus kalau untuk berinteraksi sama orang juga agak sulit gitu kak. Oke, berarti kayak hampir sama ya kayak aku gitu. Iya sama. Oke, mungkin dari tadi kan udah tanya-tanya seperti itu ya. Kalau sekarang ganti topik aja nih. Gimana kalau misalkan aku tanya tentang kehidupanmu aja di dunia perkuliahan? Mungkin gini nih, kan udah jalan nih 1 semester. Mungkin ada seseorang nggak yang dikagumi atau gimana gitu? Gak apa, jujur aja. Oh, jelas ada sih kak kalau itu. Cuman saya yang tahu gitu. Oke, cuman kamu sama Tuhan aja yang tahu gitu ya. Iya kak. Oke, ini kan tadi kamu nyebut ada kekaguman nih sama seseorang dan hanya kamu aja yang tahu. Nah, mungkin kamu bisa nyebutin kekagumanmu sama seseorang itu kagum yang seperti apa kira-kira? Sebenarnya banyak sih kak yang saya kagumi ya dari kayak kagum di jujur ada di kelas saya itu ada satu anak mungkin dia tuh sebenarnya pinter ya cuman nggak kelihatan gitu kak pinternya cuman kalau dikasih tugas sama atau kayak tugas mendadak gitu ya dari dosen itu tiba-tiba dia selesai sendirian gitu dan teman-teman yang lain tuh belum ya gitu sih kak. Oke, udah selesai duluan nih. Kira-kira kalau misalkan kamu tanya ke dia, dia bakalan jawab apa cuman nggak yaudah ini tugasku gitu. Jadi harus aku yang bisa dapat nilai bagus dia kayak gitu apa enggak menurut kamu? Wah kalau itu saya kurang tahu ya kak soalnya saya sih belum tahu nyoba cuman kalau kalau dikira-kira kayaknya sih ya nggak bakalan dijawab sih kak. Wah, gak sih itu kan hak masing-masing, hak pribadi ya. Jadi gak apa. Kalau misalkan kagum yang lain nih, itu kan tadi termasuk kategori kagum ke prestasi dia. Untuk kagum yang lain ada apa enggak nih kira-kira nih? Kagum yang lain mungkin ada sih kak ke kagum ke kakak kelas saya sendiri kayak kelas teori kalau nggak salah ya kak itu jujur kakaknya itu pinter banget gitu kak saya sampai bingung gitu dia bisa kayak ngajarin kita terus kasih tips-tips agar gimana ya, kayak ngerjain soal itu bisa runtut terus kalau ngerjain soal kayak gini itu rumusnya kayak gini kayaknya dia itu udah kayak paham banget udah jadi kayak udah jadi guru gitu kak padahal ya masih angkatan 2022 kalau nggak salah gitu kak. Oke, kira-kira untuk kedepannya kamu bakalan mau jadi kayak dia apa gimana nih? Ya kalau keinginan saya sih kalau bisa ingin sih kak kayak dia gitu soalnya kan jurusan saya prodi saya pendidikan matematika gitu yang notabene kebanyakan ya menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru lah kak gitu. Oke, dan itu juga kalau misalkan kita singgungkan dengan pertemanan kan itu bisa menambah relasi juga ya dari kakak tingkat ke adik tingkatnya. Menurut kamu untuk pendekatan seperti itu tuh efektif nggak sih buat nambah pertemanan? Kalau menurut saya efektif atau tidak efektif itu tergantung dari kita sendiri sih kak kayak mau nambah relasi itu dengan cara yang kayak gimana kan pasti pribadi orang-orang itu beda-beda sih kak ada yang introvert yang mungkin menambah relasi hanya dari apa kayak chat aja ada yang extrovert mungkin yang kayak SKSD gitu itu ya balik lagi ke pribadi masing-masing sih kalau kalau nambah relasi itu kak. Kalau kamu menilai dirimu sendiri, kira-kira kamu ini tergolong gimana nih? Introvert atau ekstrovert? Ya kalau saya sih di tengah-tengah sih kak bisa introvert bisa extrovert tergantung keadaan aja sih kak. Oke. Ini kan tadi kamu bilang kamu tergolong anak yang introvert nih. Tapi kan sometimes kita juga harus menjadi ekstrovert. Kira-kira keadaan apa sih atau situasi apa yang kira-kira membuat kamu itu bisa jadi ekstrovert? Kalau aku ya kak ekstrovert itu gimana ya kayak jujur sih
dalam keadaan kayak saya ingin sendiri, kayak keinginan saya sendiri untuk menjadi ekstrovert gitu kak. Jadi terkadang kalau introvert itu emang saya pemilih diam saja, kalau ekstrovert itu kayak ya gimana ya kak. Mungkin kayak dituntut untuk menjawab jawaban, kayak misal ada soal dari dosen gitu kak, saya dituntut untuk menjawab. Biasanya saya awal-awal gitu malu-malu kak, cuman saya ya sebisa memberanikan diri lah kak untuk bisa menjawab. Seperti itulah contohnya kak. Kalau di dalam organisasi ya seperti kalau ada pertanyaan, jujur saya selama ini nggak pernah sama sekali bertanya kak. Tapi kalau di forum besar ya kak, kalau di forum kecil seperti mungkin ada kayak seperti mentoring gitu, itu saya bisa berpendapat apa yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau di forum besar saya agak malu-malu gitu kak. Oke, berarti kayak malu-malu buat berinteraksi dengan orang baru seperti itu enggak? Orang baru, kalau orang baru sih enggak, cuman kayak ini sih kak, lebih ke kayak lebih banyak, kalau banyak orangnya gitu saya itu malu-malu gitu. Oh, berarti ada ketakutan ketika berinteraksi dengan orang yang ramai. Tapi kalau misalkan lagi kayak circle-nya itu kecil, dalam skala yang kecil, kamu bisa berpendapat dengan sesuai apa yang kamu inginkan gitu. Ya kurang lebih seperti itu kak. Oke, kira-kira menurutmu nih kalau dalam kita bicara dalam skala UNESA aja nih. Kalau dalam skala UNESA kira-kira yang bisa dapat pertemanan atau relasi pertemanan yang lebih luas itu kira-kira yang introvert atau anak yang ekstrovert? Ya kalau dari sebagian orang pasti sih anak ekstrovert kak ya, soalnya dia kan bukan dibilang nggak punya malu sih kak, cuman kayak berani untuk berinteraksi dengan orang baru, terus berani mengutarakan pendapatnya sendiri gitu sih kak. Oke, biasanya kalau misalkan yang introvert nih dari pengalamanku atau dari yang apa yang aku alami, apa yang aku lihat itu biasanya mereka lebih ke berprestasi ke bidang akademiknya. Nah, mereka itu biasanya terkenalnya karena prestasinya. Jadi, kalau misalkan yang ekstrovert kan terkenal karena perilakunya atau tingkah lakunya. Terus kalau misalkan yang introvert itu biasanya ya kebanyakan itu terkenal karena prestasinya. Kalau misalkan dalam skala UNESA sendiri. Tadi kan kamu kan bilang kalau kamu ini tergolong anak yang introvert. Nah, kan pasti setiap orang itu pengen dirinya itu berubah ya kan? Iya betul. Oke. Untuk kedepannya nih, kamu tetap mau jadi anak yang introvert terus kayak takut berbicara dalam forum yang besar, atau kamu pengen ada keinginan untuk berubah menjadi anak yang sedikit lebih ekstrovert, tapi tetap dalam kategori ekstrovert yang baik? Jujur kalau untuk jangka panjang sih ya saya inginnya ya menjadi ekstrovert ya kak, bisa berani berpendapat di depan orang, bisa berani berinteraksi dengan orang yang baru. Cuman kalau untuk sekarang dalam jangka pendek ini masih mempertahankan introvert saya, soalnya ya masih beradaptasi lah hitungannya. Kalau bisa bisa dibilang sih masih kayak gitu. Kayak apa ya, kayak masih newbie gitu ya, jadi perlu menata relasi dari bawah dulu, terus habis itu mungkin untuk selanjutnya bisa ikut organisasi atau yang seperti gimana-gimana gitu. Kalau dari kamu sendiri punya ketertarikan nggak buat ikut organisasi di kedepannya? Kalau untuk organisasi sih pasti ada lah kak. Mungkin salah satunya bisa dari Himat yang tadi disebutkan. Terus mungkin kalau dari yang lain ada kayak BEM, BEM fakultas atau BEM universitas. Cuman kan kalau dilihat dari pribadi saya tadi, BEM itu kan lingkupnya terlalu besar gitu kak. Dan saya masih awal-awal gini mungkin bisa ambil hima dulu sih kak, buat memberanikan diri untuk ya seperti yang tadi saya sampaikan itu sih kak. Oke, bagaimana nih saranmu buat maba-maba yang ingin memperluas jaringan pertemanan mereka di lingkungan perkuliahan? Kalau dari saya sih saran-saran untuk mahasiswa baru yang ingin memperluas jaringan di kampus ya seperti ikut kegiatan yang ada di kampus, terus menjadi sukarelawan kayak volunteer tadi, mungkin aktif dalam klub atau organisasi yang mungkin sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu Kak. Terus selain itu ya berani berbicara dan mendekati orang baru untuk memulai percakapan gitu sih Kak. Oke, benar banget nih pernyataannya. Mungkin kita udah di ujung
podcast kita kali ini. Mungkin ini nih, kamu bisa kasih closing statement atau kesan pesan nih selama jadi maba. Mungkin kalau dari saya sih ada closing statement ya Kak. Rise from all adversity and don't want to be defeated by the situation. Itu artinya ya bangkitlah dari segala keterpurukanmu dan jangan mau kalah dengan keadaan. Gitu sih Kak. Wih, keren banget nih pakai bahasa Inggris. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Abid yang udah menjadi narasumber kita pada Kombinatorika episode 5 ini. Untuk episode 5 ini akan saya akhiri. Terima kasih atas waktunya ya, Abid. Terima kasih juga untuk Kak Erna sudah mempercayai saya menjadi narasumber pada podcast kali ini gitu Kak. Oke, saya tutup Kombinatorika season 2 episode 5 ini. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Better